Indonesia sebelum Series 1965 adalah panggung besar dengan tiga kekuatan utama yang saling berinteraksi, bersaing, dan kadang berkonflik. Sebuah era yang penuh gejolak, di mana ideologi-ideologi besar dunia bertarung untuk mendapatkan tempat di hati bangsa. Negara ini berada di persimpangan jalan, menentukan arah masa depannya di tengah pusaran politik global. Soekarno, sang proklamator dan presiden pertama, adalah figur sentral. Karismanya memancar kuat, memimpin bangsa dengan ideologi yang ia sebut Nasakom, sebuah upaya untuk menyatukan nasionalisme, agama, dan komunisme. Ia adalah simbol persatuan namun juga kontroversi di tengah perbedaan ideologi yang meruncing. Angkatan Darat, kekuatan militer yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Mereka adalah penjaga stabilitas, namun juga memiliki ambisi politik yang besar. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Jenderal Nasution, Angkatan Darat menjadi kekuatan yang disegani dan ditakuti, dan PKI, Partai Komunis Indonesia, partai komunis terbesar di luar negara-negara komunis. Dengan jutaan anggota, PKI memiliki pengaruh yang besar di kalangan buruh, petani, dan intelektual. Mereka adalah kekuatan politik yang ambisius, yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Soekarno mencoba menyeimbangkan kekuatan lewat Nasakom, sebuah konsep yang ambisius namun rapuh. Ia berusaha merangkul semua elemen bangsa, namun perbedaan ideologi yang mendalam membuat keseimbangan ini sulit dipertahankan. Nasakom menjadi simbol upaya persatuan sekaligus sumber perpecahan. Tapi ketegangan terus meningkat. Perbedaan ideologi semakin tajam, polarisasi politik semakin kuat. Demonstrasi dan aksi unjuk rasa menjadi pemandangan sehari-hari. Indonesia berada di ambang konflik terbuka. Ekonomi memburuk. Inflasi tinggi melambung tak terkendali. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak, membuat rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Krisis ekonomi memperburuk situasi politik yang sudah tegang. Rakyat terjepit di antara krisis ekonomi dan konflik politik. Kemiskinan dan kelaparan merajalela. Harapan akan masa depan yang lebih baik semakin pudar. PKI memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruhnya. Mereka mendekati rakyat miskin, menawarkan solusi dan harapan palsu. Propaganda komunis semakin gencar, mencoba meyakinkan rakyat bahwa komunisme adalah jalan keluar dari krisis. Angkatan Darat melihat PKI sebagai ancaman terhadap Pancasila dan stabilitas nasional. Mereka khawatir akan bangkitnya komunisme dan berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya. Konflik antara Angkatan Darat dan PKI semakin tak terhindarkan. Pertarungan ideologi merasuk hingga ke desa-desa terpencil. Masyarakat terpecah belah antara pendukung PKI dan pendukung Angkatan Darat. Konflik antar sejarah, dambakan antara Tadakalam Menjadi Hal Lebengje, membelah masyarakat menjadi dua kubu yang saling bermusuhan. Persatuan dan kesatuan bangsa terancam. Indonesia berada di ambang perang saudara. Kesehatan Soekarno menurun drastis. Ia semakin sering sakit dan harus menjalani perawatan medis. Kekuasaannya mulai melemah, memicu spekulasi soal suksesi kepemimpinan nasional. Siapa yang akan menggantikan Soekarno? Apakah Indonesia akan tetap bersatu atau terpecah belah? Masa depan bangsa menjadi tidak pasti. PKI merasa inilah saatnya merebut kekuasaan. Mereka merencanakan sebuah gerakan rahasia untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Ambisi mereka semakin membara, sementara Angkatan Darat bersiap mencegahnya. Mereka meningkatkan kewaspadaan dan memperketat keamanan. Pertempuran antara PKI dan Angkatan Darat semakin dekat. Dewan Jenderal dibentuk sebagai wadah koordinasi para perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka merencanakan strategi untuk menghadapi ancaman PKI. Kekuatan militer semakin terpusat. Dituduh PKI akan kudeta untuk menggulingkan Soekarno dan mendirikan negara komunis. Isu ini semakin memanaskan suasana politik, meski tentara membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bahwa Angkatan Darat tetap setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Namun, kecurigaan tetap ada. Indonesia berada di persimpangan genting. Masa depan bangsa berada di ujung tanduk. Keputusan yang diambil pada saat itu akan menentukan arah sejarah Indonesia untuk selamanya. Ketegangan politik memuncak, mencapai titik didih. Semua orang merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Indonesia berada di ambang ledakan. Rakyat menunggu dengan cemas, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketakutan dan kecemasan menghantui setiap orang. Masa depan tampak suram dan tidak pasti. Tak tahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya bisa berharap dan berdoa agar Indonesia selamat dari krisis ini. Namun, harapan itu semakin menipis. Malam kelam pun tiba, menyelimuti Indonesia dengan kegelapan dan ketidakpastian.
Udara terasa berat dan mencekam. Malam 30 September 1965, sebuah tanggal yang akan terukir dalam sejarah Indonesia dengan tinta merah. Malam itu menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi besar. Malam itu akan mengubah sejarah Indonesia selamanya. Sebuah babak baru akan dimulai, dengan luka yang mendalam dan trauma yang tak terlupakan. Sebuah tragedi besar menanti di balik gelapnya malam. Sebuah tragedi yang akan mengguncang fondasi bangsa dan mengubah arah sejarah Indonesia. Tak ada yang benar-benar siap menghadapi apa yang akan terjadi. Semua orang akan terkejut dan terpukul oleh peristiwa yang akan datang. Indonesia akan mengalami masa-masa sulit. Inilah awal dari babak paling kelam dalam sejarah bangsa. Sebuah babak yang penuh dengan kekerasan, pengkhianatan dan penderitaan. Sebuah babak yang akan selalu diingat sebagai tragedi nasional. Malam itu, Jakarta sunyi. Keheningan yang menyesatkan, menyembunyikan pergerakan gelap yang akan mengubah sejarah bangsa. Udara terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Lampu-lampu kota memancarkan cahaya redup, menambah kesan misterius pada malam yang kelam. Tapi operasi rahasia G30S bergerak dalam gelap, sebuah konspirasi yang dirancang untuk menggulingkan kekuasaan. Pasukan-pasukan bersenjata bergerak senyap, menyusuri jalan-jalan sepi dengan tujuan yang tersembunyi. Setiap langkah mereka adalah bagian dari rencana besar yang akan mengguncang Indonesia. Dipimpin Letkol Untung, seorang perwira yang ambisius dan penuh perhitungan, ia menjadi otak dari gerakan ini, mengumpulkan kekuatan dan merencanakan setiap detail dengan cermat. Di balik wajahnya yang tenang, tersembunyi tekad yang kuat untuk mengubah arah sejarah Indonesia. Pasukan menyasar para jenderal angkatan darat, para tokoh penting yang dianggap sebagai penghalang bagi tujuan mereka. Nama-nama besar dalam dunia militer menjadi target utama dengan harapan melumpuhkan kekuatan angkatan darat dan membuka jalan bagi perubahan yang diinginkan. Yang dituduh akan mengkudeta Soekarno, presiden yang saat itu menjadi simbol persatuan dan kemerdekaan. Tuduhan ini menjadi pembenaran bagi tindakan mereka, meskipun kebenarannya masih menjadi perdebatan hingga kini. Soekarno, sosok karismatik yang dicintai rakyat, menjadi pusat dari pusaran konflik politik yang memanas. Rumah Jenderal Nasution dikepung, salah satu target utama dalam operasi ini. Rumah itu menjadi saksi bisu dari drama yang akan segera terjadi, dengan pasukan bersenjata mengepungnya dari segala arah. Tembakan pecah, memecah keheningan malam, dan menandai dimulainya aksi kekerasan. Suara tembakan bergema di seluruh penjuru rumah, menciptakan suasana mencekam dan penuh ketegangan. Ia lolos meski terluka, berhasil menghindari maut dalam serangan mendadak tersebut. Namun, luka fisik dan trauma psikologis akan terus menghantuinya sepanjang hidup. Namun putrinya tewas, menjadi korban tak berdosa dari kebrutalan operasi ini. Kematiannya menjadi simbol dari tragedi yang menimpa banyak keluarga, meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Ajudan Pierre Tendean salah tangkap, dikira sebagai Jenderal Nasution karena kemiripannya. Kesalahan identitas ini membawa konsekuensi tragis bagi seorang pemuda yang penuh dedikasi. Dibawa paksa, tanpa tahu apa yang menantinya di depan. Ia menjadi salah satu korban dari operasi yang penuh dengan kekeliruan dan kekejaman. Jenderal Ahmad Yani ditembak di rumahnya, menjadi salah satu korban pertama dalam rangkaian pembunuhan yang mengerikan. Kematiannya mengejutkan banyak pihak, menandai eskalasi konflik yang tak terduga. Jenazahnya diseret ke truk, sebuah tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat seorang pahlawan bangsa. Perlakuan ini menunjukkan betapa brutal dan kejamnya operasi yang sedang berlangsung. Jenderal Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan dibunuh di rumah masing-masing, menjadi bagian dari daftar panjang korban yang jatuh pada malam kelabu itu. Rumah-rumah mereka menjadi saksi bisu dari tragedi yang menimpa bangsa Indonesia. Soeprapto dan Sutoyo diculik hidup-hidup, dibawa ke tempat yang akan menjadi saksi bisu dari kekejaman yang tak terperi. Mereka tidak tahu bahwa nasib tragis sudah menanti mereka. Total 6 jenderal dan 1 perwira menjadi korban malam itu, sebuah kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Mereka adalah pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan negara. Mereka yang masih hidup dibawa ke Lubang Buaya, sebuah tempat terpencil yang menjadi pusat dari kekejaman G30S. Di sanalah, mereka akan menghadapi akhir yang tragis dan tidak manusiawi. Tempat nasib tragis menanti, sebuah sumur tua yang menjadi kuburan massal bagi para korban. Lubang Buaya menjadi simbol dari kekejaman dan ketidakadilan yang terjadi pada masa itu.
Operasi yang diklaim menyelamatkan Soekarno, sebuah narasi yang dibangun untuk membenarkan tindakan mereka. Namun, kebenaran yang sebenarnya jauh lebih kompleks dan mengerikan. Justru berubah jadi aksi penculikan dan pembunuhan keji, sebuah tragedi yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Kekerasan dan kebrutalan menjadi ciri khas dari operasi ini, menghancurkan banyak nyawa dan keluarga. Jakarta belum sadar apa yang terjadi, masih terlelap dalam ketidaktahuan akan tragedi yang baru saja menimpa. Kota itu akan segera terbangun dalam suasana yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Fajar akan membawa kabar buruk. Berita tentang penculikan dan pembunuhan para jenderal akan menyebar dengan cepat, mengguncang seluruh negeri. Malam itu menandai awal kekacauan nasional, sebuah periode penuh dengan konflik dan ketidakstabilan politik. Indonesia akan menghadapi masa-masa sulit yang akan menguji persatuan dan kesatuan bangsa. Kekejaman dan ketakutan menyelimuti ibu kota, menciptakan suasana mencekam yang membuat masyarakat merasa tidak aman. Setiap orang merasa curiga dan waspada. Tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Tak ada yang tahu, tragedi lebih besar akan segera menyusul, sebuah babak kelam dalam sejarah Indonesia yang akan terus dikenang dan diperingati. Lubang Buaya menjadi saksi bisu kekejaman malam itu, sebuah monumen yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga perdamaian dan mencegah terulangnya tragedi serupa. Indonesia terperangkap dalam pusaran kekerasan, sebuah spiral konflik yang sulit dihentikan. Bangsa ini harus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Fajar membawa duka mendalam bagi bangsa. Sebuah kesedihan yang akan terus dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. Sejarah berubah dalam satu malam, sebuah titik balik yang mengubah arah perjalanan bangsa Indonesia. Malam itu menjadi penanda dari sebuah era baru yang penuh dengan tantangan dan harapan. Breaksam Lubang Buaya. Sebuah tempat yang kini dikenal di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Dahulu, desa kecil di Halim, sebuah wilayah yang tenang dan damai. Namun, desa ini kemudian berubah jadi simbol kengerian, sebuah saksi bisu dari peristiwa kelam yang mengubah arah sejarah bangsa. Disinilah para jenderal yang diculik secara brutal, sebuah tindakan yang mengguncang fondasi negara. Mereka adalah pahlawan bangsa yang menjadi korban keganasan sebuah gerakan yang ingin meruntuhkan ideologi Pancasila. Disiksa dengan keji, tanpa ampun, dipaksa mengakui hal yang tidak pernah mereka lakukan. Dibunuh secara sadis, nyawa mereka direnggut dengan cara yang tidak manusiawi. Kekejaman ini meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dan seluruh bangsa Indonesia. Lalu dilempar ke Semur Tua Sempeti yang menjadi saksi bisu
Suharto, yang luput dari target JDGPU-S, segera mengambil alih komando. Ia menolak Dewan Revolusi, mengumpulkan pasukan setia, dan merebut kembali objek vital. Operasi penumpasan dimulai 1 Oktober, berjalan cepat dan efektif.
studio RRI dan pusat telekomunikasi direbut tanpa banyak perlawanan. Soeharto mengumumkan Angkatan Darat telah mengendalikan situasi. Pangkalan Halim dikuasai, kekuatan GDRUS di Jakarta lumpuh. Inilah awal babak baru pembalasan Daeng Bara. Tuduhan langsung diarahkan ke PKI sebagai dalang G30S. Bukti, letkol Untung dekat PKI, lubang buaya markas sayap PKI, dan dukungan terbuka harian Rakyat. Narasi ini disebarkan masif, jadi kebenaran tunggal Orde Baru. Namun, sejumlah sejarawan meragukan versi ini, menyoroti konflik internal militer dan kemungkinan peran asing. Terlepas dari perdebatan, keterlibatan tokoh PKI seperti DN Aidit jadi pembenaran penumpasan besar-besaran. Tuduhan ini jadi vonis mati bagi PKI. PKI pun diburu dan dihancurkan di seluruh Indonesia. Tragedi ini menandai akhir partai komunis terbesar ketiga di dunia. Penemuan jenazah jenderal memicu kemarahan nasional. Angkatan Darat membakar sentimen anti-PKI lewat propaganda. Demonstrasi besar-besaran menuntut pembubaran PKI, didukung militer. Kekerasan massal meledak, perburuan dan pembantaian terhadap yang dicap PKI meluas. Sungai-sungai jadi saksi pembantaian massal. Tragedi ini menelan ratusan ribu hingga jutaan korban jiwa. Bangsa Indonesia terluka sangat dalam. G30S mengubah peta politik Indonesia. Soekarno kehilangan kepercayaan, Soeharto naik sebagai penyelamat. Super Semar 11 Maret 1966 memberi Soeharto mandat penuh, PKI dibubarkan, kabinet dibersihkan dari unsur kiri. Soekarno dipreteli kekuasaannya, akhirnya hanya jadi simbol. 1967, Soeharto jadi pejabat presiden, 1968 dilantik resmi. Orde Baru lahir, sistem politik jadi sentralistik dan otoriter. Narasi tunggal Zeinder dijadikan fondasi kekuasaan. Indonesia masuk era baru, dibangun di atas tragedi. Di balik perubahan politik, tragedi kemanusiaan masif terjadi. Ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh tanpa pengadilan. Banyak lainnya dipenjara dan dikirim ke kamp konsentrasi. Keluarga korban menanggung stigma seumur hidup. Selama Orde Baru, kisah korban dibungkam, hanya narasi resmi yang didengar. Setelah reformasi, suara penyintas mulai muncul, tapi rekonsiliasi masih sulit. Luka sosial diwariskan lintas generasi. Sejarah ditulis pemenang, korban dilupakan. Upaya mengungkap kebenaran masih menghadapi tantangan besar. Stigma antikomunis tetap kuat. Menyembuhkan luka bangsa butuh keberanian menghadapi masa lalu. Mempelajari G30S bukan sekadar menghafal tanggal, tapi memahami luka bangsa. Tragedi ini mengingatkan bahaya politik kebencian dan adu domba. Dialog yang mati digantikan kekerasan, masyarakat terbelah. Kini saatnya membuka pikiran pada berbagai versi sejarah, termasuk suara korban. Mendengarkan mereka bukan membenarkan ideologi, tapi mengakui penderitaan sesama. Keadilan dan rekonsiliasi dimulai dari empati. Sejarah G30S adalah pengingat pentingnya menjaga demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan mengingat, kita membangun masa depan Indonesia yang lebih adil dan damai.